Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Larasati SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Prodi PGSD Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Berikut saya tampilkan video praktik pembelajaran uji kinerja saya di kelas 2 SD Negeri 1 Sukorame pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022. Mohon saran dan masukannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wah semangat sekali hari ini Mas Vano. Sudah sarapan? Sudah, oke. Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Umi mau tanya dulu nih, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat? Yes, oke. Berarti semuanya hari ini masuk? Masuk. Semuanya sehat nggih? Sehat. Yuk, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Siapa yang berani mimpin doa ke depan? Oke, Mbak Al. Oke, yuk. Yang lainnya sikap berdoa, Mbak Nilam. Hadap ke sana dulu, nggak apa-apa sama Mbak Ul. Oke, disiap. Sikap berdoa. Istiqomah. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban. Biar lebih semangat lagi ya Vano, lebih semangat, semangat nasionalisme kita juga semakin meningkat. Hari ini kita mau menyanyikan lagu dulu. Salah satu lagu wajib nasional, judulnya Garuda Pancasila. Tentunya kalian sudah bisa ya nyanyi Garuda Pancasila ya. Yo, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Kita itu harus selalu meningkatkan rasa atau sikap nasionalisme, cinta tanah air. Tanah air apa? Indonesia, pinter Mbak Suci. Yuk, untuk melanjutkan pembelajaran hari ini, coba nih Bu Umi punya gambar di depan. Pernah tidak ada teman kalian yang sakit? Ada. Terus bagaimana sikap kalian? Menjenguk, membantu. Ya, coba sekarang untuk membiasakan kita untuk membaca literasi setiap pagi. Coba kita bersama-sama baca teks yang ada di depan. Yang bagian atas ya. Yang ini yang dibaca, kelihatan nggak? Kelihatan? Oke, yuk kita baca bareng-bareng. Vano sudah siap? Oke, 3, 2, 1. Hari ini Dayu stop. Nah, kalian juga harus seperti itu. Kalau ada temannya yang sakit, berarti kita harus menjenguk juga, mendoakan supaya dia lekas
sembuh. Siti dan teman-temannya itu karena belum tahu rumah Nadayu, mereka mau mencarinya itu melalui denah. Bagaimana cara membaca denah? Apa itu denah? Siapa yang sudah pernah mendengar kata-kata denah? Ada? Bagaimana kalian membaca denah caranya? Nah, itu yang nanti akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, nih, pada muatan bahasa Indonesia kita mau belajar tentang denah. Apa itu denah? Bagaimana cara membaca denah? Kemudian kalau dari denah itu nanti kita bisa tahu loh, kalau misalnya dari rumah, dari sekolah tadi ya, teman-temannya Dayu tadi, dari sekolah kemudian mau menuju rumah Dayu itu melewati mana saja. Itu nanti kita akan pelajari hari ini. Kemudian yang kedua, kita juga akan belajar tentang tugas-tugas anggota keluarga di rumah. Itu pada muatan PPKN. Nah, itu nggih. Tugas-tugas anggota keluarga di rumah itu juga banyak sekali. Ya toh? Biasanya kalian juga melakukannya sebenarnya. Nah, di sekolah ini nanti kita akan pelajari itu. Sebenarnya apa saja sih tugas-tugas setiap anggota keluarga. Nah, tujuannya apa? Kok kita harus belajar itu? Tujuannya apa? Ya supaya kita bisa tahu nih, oh denah itu apa, bagaimana cara membaca denah, kemudian rute perjalanan dari misalnya dari suatu tempat ke tempat yang lain itu melewati jalan apa saja, itu nanti kita akan pelajari. Kemudian yang kedua, supaya kita juga tahu nih tugas-tugas setiap anggota keluarga, sehingga nanti kita bisa melakukan itu sesuai dengan tugas kita. Pinter. Speaking itu biar kita tambah semangat. Kalau tadi kita sudah semangat, nasionalisme kita sudah meningkat, sekarang kita semangatnya belajar itu supaya lebih Habibie semangat sekali. Yo, sekali lagi. Putar-putar tangan diputar-putar, bahu tangan diputar-putar, peganglah lutut, goyang digoyang-goyang, goyang. Oke, diputar ke atas, diputar-putar ke bawah, diputar ke kanan, diputar ke kiri. Coba perhatikan, Bu Umi punya gambar lagi nih di sini. Apa kalian sudah pernah melihat gambar ini? Sudah. Nah, inilah yang dinamakan denah. Pintar sekali Vano. Nah, denah itu biasanya ini seperti ini, ada jalannya, ada gambar tempatnya seperti ini. Tuh, ada gambar tempatnya. Kemudian ada nama jalannya. Nah, rumah Dayu terlihat pada denah itu. Tadi teman-temannya kan mau ke rumahnya Dayu ya. Dari mana tadi teman-temannya Dayu? Dari sekolah kan? Mau ke rumahnya Dayu. Nanti melewati jalan apa? Ya, pinter. Nah, ini yang akan kita pelajari. Apa itu denah? Kemudian bagaimana cara membaca denah? Sebelum nanti kita mendiskusikan tentang itu, sekarang kita berkelompok dulu ya. Silahkan, sudah Bu Umi bagi kelompok di depan. Silahkan kelompok 1 nanti duduknya di sebelah sini, kelompok 2 di belakang, kelompok 3 di sini. Yo. Oke, semuanya sudah dapat tempat duduk?
Kelompoknya sudah ketemu semua? Sudah. Seperti biasanya, tugas setiap anggota kelompok itu harus mengerjakan apa yang menjadikan tugas hari ini. Kemudian untuk ketua kelompoknya, jangan lupa yo. Ketua kelompoknya nanti harus bisa mengondisikan teman-temannya ya. Jadi kalau ada temannya yang nggak ikut mengerjakan, diingatkan ya. Yuk kerja bareng, gitu nggih? Siap? Siap, yuk sambil nanti Bu Umi bagikan LKPD. Jadi nanti semua tugas silahkan dikerjakan di LKPD ini nggih. Dikerjakan di sini, silahkan juga disiapkan alat tulisnya dulu sebelum nanti kita lanjutkan pembelajaran. Yang sudah dapat nanti silahkan langsung ditulis nama kemudian kelasnya. Tulis nama dulu di sebelah sini ya, langsung ditulis namanya ya sendiri-sendiri di lembar LKPD-nya. Oke. Kalau sudah, kita akan pelajari tentang denah yang tadi sudah Bu Umi sampaikan di depan. Kita simak video berikut ini ya. Kalian cermati nanti biar kalian tahu bagaimana cara membaca denah. Kita akan belajar tentang denah adalah gambaran tentang lokasi suatu tempat. Nah, sekarang kita akan mencoba menentukan arah lokasi pada denah. Jadi letak suatu tempat pada denah. Mana yang ada di sebelah kanan bangunan itu, mana yang ada di sebelah kiri, di depan dan di belakang. Tolong dicermati di sini ya. banyak tempat. Namun yang akan kita cari tahu arahnya adalah rumah si Edo. Jika kita perhatikan bagian yang terlihat ini, bagian depan rumah Edo ya, karena kita bisa tahu ada pintu masuknya, halaman, Habibi, lihat dulu. Sehingga arah depan rumah Edo merupakan arah yang menghadap ke rumah Siti. Nah, itu tadi penjelasan tentang menentukan arah lokasi pada denah. Sekarang kalian sudah tahu dari video tadi. Nah, supaya lebih jelas, sekarang Bu Umi di depan punya denah yang lebih besar. Bisa kelihatan? Bisa. Nah, kita mau lihat nih, coba nanti di depan sini. Kira-kira kalau di sebelah kanan rumah Gea ada rumahnya siapa ya? Nanti kita cermati bareng-bareng ya. Di sini Bu Umi sudah siapkan denah yang lebih besar daripada gambar yang tadi, nggih. Terlihat lebih jelas? Oke, nah di sini Bu Umi sudah tuliskan nih, coba ada rumah Dian dan teman-temannya itu berada di jalan apa ini? Jalan Iya, pinter. Jalan Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau kita mau membaca peta, membaca denah, itu kita harus menghadap ke jalan. Menghadap ke jalan, setelah itu kita paske, oh sebelah kananku sini, sebelah kiriku gini ya Mbak Nilam. Berarti sebelah kanannya rumah Dani kan di sini. Kanannya berarti ada bangunan apa? Kanan. Kananmu mana tangan kanan? Nah, berarti di sebelah sini Tono. Berarti kanannya apa? Ada bangunan apa? Dipegang coba. Ada masjid, pinter. Berarti sebelah kirinya pinter. Kemudian kalau dari rumah Dani sini, di depannya itu ada rumah siapa? Ya, ini ya, depannya itu berarti sini. Rumah Dian. Kemudian coba Vano sini Vano. Duduk sini Vano. Nah, ini ada rumah siapa? Rumah Gea. Kalau kita mau membaca denah kan harus hadap ke jalan ya. Berarti lebih baik Vano itu berada di sini atau berada di sini? Ya, coba pindah biar lebih gampang. Nah, rumah Gea mana? Nih, berarti sebelah kanan rumah Gea itu ada rumahnya siapa, Leh? Pinter. Sebelah kirinya? Pinter. Jelas? Jadi gitu nggih? Menghadap ke jalan. Dadi nek sing ning kene wis menghadap ke sini berarti Mbak Nilam kanannya sini, kirinya sana, sesuai kanan dan kirinya Mbak Nilam. Tapi kalau sudah menghadap ke jalan sana, rumahnya Gea tadi, sebelah kanannya berarti yang di sana ya, Le. Sebelah kirinya yang di sini. Berarti beda tak arahnya? Tetapi kanan dan kirinya tetap sama sesuai dengan tangan kalian sendiri-sendiri, sesuai dengan arah kanan, arah kirinya kalian. Jelas? Oke, silahkan kembali ke tempat. Coba sekarang kalian buka LKPD-nya yang ada gambar denah juga, yang seperti ini.
Ya, di halaman 2. Didiskusikan bersama kelompoknya ya. Kita harus menghadap kemana kalau biar gampang? Ya, pintar. Kan rumah siapa? Rumah Nurul kan. Kalau rumah Nurul berarti ininya kita harus berada di rumah Nurul, harus madep jalan. Berarti ini Arab kepenak diputar gambarnya. Nah, kayak Vano tadi loh. Nah, berarti sebelah kanannya pinter gitu loh, Nok. Tapi kalau di sini kita menghadap ke jalan juga, berarti yang delok dari sini. Berarti kalau misalkan musola ini, berarti kanannya sini. Ya, jelas? Sip, lanjutkan ya. Siti dan teman-temannya tadi mau menjenguk siapa ya? Mau ngapain ya? Ya, mau menjenguk Siti Dayu. Dan teman-temannya tadi mau menjenguk Dayu ya? Mereka mau menjenguk di rumahnya. Nah, mereka melewati rute perjalanan. Tadi sudah kalian kerjakan di LKPD ya. Dari sekolah menuju rumahnya Dayu itu melewati jalan apa saja tadi sudah kita diskusikan. Nah, ternyata sampai di rumahnya Dayu, ibunya Dayu itu sedang memasak loh di rumah. Pas mereka sampai sana ternyata ibunya Dayu sedang memasak. Nah, kalian tahu memasak itu merupakan salah satu contoh tugas anggota keluarga. Tugasnya ibu. Nah, sekarang kita akan cari tahu lagi nih. Tugas-tugas anggota keluarga yang lain apa ya kira-kira? Kita simak video berikut ini ya. Akan menjelaskan peran anggota keluarga. Yuk disimak dengan baik ya. Kelihatan nggak, Nok? Peran anggota keluarga. Nah, keluarga ini disebut keluarga inti. ya, keluarga inti itu hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Kemudian, Nah, kalau nenek, kakek, paman dan bibi itu termasuk keluarga besar ya adik-adik. Yuk kita simak lagi. Pertama, kedudukan ayah. Ayah dalam keluarga memiliki kedudukan sebagai kepala keluarga. Ayah ini bertugas mencari nafkah guna untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. ya, coba diperhatikan dulu. Perhatikan dulu ya. Ya, tangannya jangan di ini. Nah, sip. Perhatikan dulu nanti tugas ayah apa. Bekerja untuk mencari nafkah. Ya. Simak dulu ya. Lalu, apa yang harus dilakukan atau peran ayah dalam keluarga? Pertama, memimpin keluarga. Kedua, mencari nafkah. Ketiga, melindungi dan memberikan rasa aman pada keluarga. Kedua adalah Nah, itu tadi video tentang penjelasan tugas-tugas anggota keluarga. Nah, setelah ini tugas kalian adalah kalian diskusikan kembali bersama kelompok kalian tentang ini. Tugas-tugas anggota keluarga yang tadi sudah disimak, silahkan kalian diskusikan lagi. Kemudian kalian tuliskan dalam bentuk peta pikiran seperti yang ada di sini ya. Tugas ayah kira-kira apa saja, tugas ibu dan tugas anak. Silahkan didiskusikan bersama kelompoknya sendiri. Coba yang sudah didiskusikan ditulis di sini ya. Ya, ini sudah dapat. Oke, terus apa lagi? Nah, pinter. Memimpin keluarga, tulis di sini. Disamakan dengan ini, iya. Oke. Itu ya, nanti disususkan dulu ininya. Tugas ibu apa saja nanti baru ditulis ya. Ada kesulitan? Ya? Bebas, nggak apa-apa. Didiskusikan dulu. Kalau sudah nanti baru ditulis. Menjaga
Ya, boleh. Ya. Anak-anak, semuanya sudah selesai ya. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 juga sudah. Sekarang perhatikannya Mbak Suci, kelompok 1 mau maju ke depan. Kita perhatikan bareng-bareng. Kemudian nanti kita tanggapi bersama nggih apa yang sudah didiskusikan oleh kelompoknya Mbak Suci. Anak-anak. Kelas 2? Kelas 2? Oke, yuk silahkan maju ke depan kelompoknya Mbak Suci. Tugas ayah mencari nafkah, bekerja menjadi kepala keluarga. Tugas ibu memasak, mengurus rumah tangga, menjaga anak. Tugas anak menghormati orang tua, belajar dengan giat, membantu ibu dan ayah. Ya, terima kasih kelompok 1. Tangan untuk kelompok 1. Mbak Suci dan teman-temannya menyampaikan tugas ayah itu mencari nafkah. Kelompoknya Mbak Nilam setuju enggak? Setuju. Kemudian bekerja. Setuju? Menjadi kepala keluarga. Memimpin keluarga. Oke, semuanya sudah jelas ya tentang pembelajaran hari ini. Tadi tentang denah, sudah jelas denah? Sebelum nanti kita mengerjakan soal evaluasi, kita ingat-ingat bersama-sama dulu. Denah itu nanti caranya letak suatu tempat itu kita harus menghadap kemana tadi? Mbak Anissa Nur, menghadap kemana tadi? Jalan, pinter. Kalau sudah menghadap ke jalan, baru kita cermati. Oh, sebelah kanannya yang mana, sebelah kirinya yang mana. Sesuai dengan sebelah kanan dan kirinya kalian, gitu ya. Kemudian yang kedua tadi tentang tugas-tugas anggota keluarga di rumah sudah jelas. Tugas ayah itu yang paling penting adalah apa tadi? Mencari nafkah dan memimpin keluarga. Kemudian yang kedua, bekerja itu sama dengan mencari nafkah nggih. Yang kedua, untuk tugas ibu itu mengurus rumah tangga semuanya dari memasak, mencuci piring. Itu nggih? Itu. Kemudian tugas anak itu yang paling utama adalah menghormati orang tua, membantu tugas-tugas orang tua. Sudah jelas nggih? Oke, siap. Kelompok 3 sudah jelas? Sudah. Kalau sudah, sekarang kalian kerjakan soal evaluasi yang ada di halaman terakhir. Silakan itu dikerjakan, tetapi dikerjakan sendiri-sendiri ya. Dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh lihat punyanya temannya, karena ini tugas sendiri-sendiri soal evaluasi. Kalau sudah selesai, sekarang silahkan LKPD-nya bisa dikumpulkan ke depan ya. Silahkan dikumpulkan. Tutup dulu Le, biar kelihatan namanya. Ya. Yang lainnya? Mbak Ulia. Oke. Yang belum? Ya. Sudah semua ya? Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita mau menyimpulkan dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang masih ingat kita tadi sudah belajar apa saja? Denah ya, perjalanan. Apalagi? Mbak Anissa Nur, kita tadi sudah belajar apa lagi? Tugas-tugas anggota keluarga. Ada tugas ayah, tugas ibu, dan tugas anak. Nah, denah itu kita harus menghadap dulu kemana? Ke jalan, pinter. Baru kita tentukan arahnya, sebelah kanannya mana, sebelah kirinya mana. Kemudian yang kedua, tentang tugas-tugas anggota keluarga. Siapa yang masih ingat tugas-tugas anggota keluarga tadi apa saja? Mencari nafkah. Yang lainnya selain itu? Menjadi kepala keluarga, apalagi? Bekerja, pintar. Kemudian tugas ibu. Ada yang masih ingat? Memasak. Menjadi ibu rumah tangga atau mengurus rumah tangga. Apalagi? Yang lainnya? Menjaga anak, pintar. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ada tugas anak. Apa coba tugas anak?
Pintar Mas Habibi, menghormati anggota keluarga yang lain, membantu ibu. Habibi tadi menyebutkan apa? Belajar pintar. Kalian sudah jelas. Nah, dari pembelajaran yang tadi sudah kita lalui, itu yang sudah kita pelajari. Kemudian hal apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Ketika pas tadi di sini ya. Nah, pas kita benar-benar kita ada di denah yang besar, kemudian kita mencari tahu letaknya. Sip, pintar. Ada lagi? Ada yang suka pas kita membuat peta pikiran, membuat mind map yang bagus banget tadi? Presentasi di depan? Suka, pintar. Oke. Nah, itu tentang pembelajaran hari ini. Sebelum nanti kita tutup pembelajaran hari ini, Bu Umi mau memberikan PR dulu. Silahkan nanti itu dikerjakan di rumah. Kalian boleh kerjasama dengan orang tua, nggih. Tugasnya silahkan kalian tuliskan rute perjalanan dari rumah kalian menuju ke sekolah sini. Misalnya dari rumahnya Mbak Nila melewati apa? Misalnya melewati sawah, kemudian melewati pom bensin misalnya, terus kemudian melewati rumahnya Zia misalnya dan sebagainya. Gitu bisa? Bisa. Oke, itu nanti silahkan kalian tuliskan di buku tulis. Kemudian nanti ketika ada pertanyaan boleh tanya Bu Umi lewat WA nggih. Kemudian besok setelah kalian masuk lagi, kalian kumpulkan dan kita bahas bersama-sama. Siap? Siap, sudah jelas ya? Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini kita mau menyanyi lagi nih salah satu lagu daerah. Sepertinya kalian sudah tahu. Cublak-cublak suwung? Sudah. Cublak suwung, suwung ngeteng kelenteng, omamu ketun ngekudet, Pak boleh rale sopong bulu dele ake sirpong dele kopong sirpong dele kopong. Anak-anak kelas 2. Oke, yuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Namun sebelum berdoa, Bu Umi mau berpesan dulu nih. Ayo, Bu Umi punya pesan. Kalian harus bisa menjadi anak yang teliti, itu yang pertama. Harus bisa menjadi anak yang teliti. Karena apa? Kalau kalian tidak teliti, nanti mau mencari letak suatu tempat dalam denah itu nggak bakal ketemu-ketemu karena kalian nggak teliti. Berarti harus jadi anak yang teliti. Tidak hanya di sekolah, tetapi juga di rumah. Harus jadi anak yang sabar. Kalau nggak sabar, nanti mengerjakan tugas tidak selesai. Itu. Yang kedua berkaitan dengan tugas-tugas anggota keluarga di rumah. Kalian sebagai apa tadi di rumah? Sebagai anak. Nah, sebagai anak tugasnya apa? Nah, itu harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai nanti tugas-tugas yang ada di rumah itu nggak selesai. Nggih? Harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh. Kalau ada orang tua yang punya pekerjaan yang banyak, berarti tugas kalian harus bisa membantu. Nah, itu pesannya Bu Umi ya. Silahkan itu nanti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran hari ini cukup nggih. Kita tutup dulu dengan berdoa. Silahkan salah satu memimpin doa. Kalau berdoa sikapnya yang baik nggih, sikapnya yang tidak disambi ngobrol sendiri, tidak disambi gojek. Ayo Mbak Zia duduknya semuanya hadap ke meja semua. Kita berdoa. Marilah teman-teman sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqo. Pembelajaran hari ini cukup. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Besok harus lebih baik lagi nggih, lebih semangat lagi dalam belajar. Bu Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya. Yang belum dijemput nunggu dulu. Ya, hati-hati.